Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kelompok saya akan mempresentasikan mengenai PSAK 102 akuntansi murabbahan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Firda Yuliasari NIM 3210052, kemudian Putri Indalasari NIM 3210072, Meti Rahmasani Haki NIM 3210085, Rahmatun Nazila NIM 3210092, dan Narisi Apriliani NIM 3210093. Langsung saja masuk pada materi yang pertama, yaitu tentang PSAK 102. Pernyataan sadar akuntansi keuangan 102. Akuntansi murabbaha terdiri dari 1 sampai 44 halaman. PSAK 102 dilengkapi lampiran dan dasar kesimpulan yang bukan merupakan bagian dari PSAK 102. Seluruh paragraf dalam pernyataan ini memiliki kekuatan mengatur yang sama. Paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miring mengatur prinsip-prinsip utama. PSAK 102 harus dibaca dalam konteks kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Pernyataan ini tidak wajib diterapkan pada unsur-unsur yang tidak material. PSAK 102 akuntansi murabbaha dikeluarkan oleh DSAK IAI pada 27 Juni 2007. PSAK 102 menggantikan pengaturan mengenai akuntansi murabbaha dalam PSAK 59 akuntansi perbankan syariah yang dikeluarkan pada 1 Mei 2002. Berdasarkan DPN IAI 0823B DPN IAI 11 2013, maka seluruh produk akuntansi syariah yang belum dikeluarkan oleh DSAK IAI dialihkan kewenangannya kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah. PSAK 102 mengalami revisi pada 13 November 2013 sehubungan dengan keluarnya Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia DSN MUI 084/DSN MUI 12/2012, metode pengakuan keuntungan tamwil bi al-murabbaha, pembiayaan murabbaha di lembaga keuangan syariah. Untuk materi yang selanjutnya itu tentang istilah-istilah yang digunakan dalam akuntansi murabbaha. Yang pertama, ada aset murabbaha. Itu aset yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali dengan menggunakan akad murabbaha. Yang kedua, ada biaya perolehan. Biaya perolehan ini merupakan jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh suatu aset sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dijual atau digunakan. Yang ketiga, itu ada biaya perolehan tunai. Biaya ini diperoleh apabila transaksi dilakukan secara tunai atau secara kas. Yang keempat, ada diskon murabbaha. Itu pengurangan harga atau penerimaan dalam bentuk apapun yang diperoleh pihak pembeli dari pemasok. Yang kelima, itu ada murabbaha, merupakan akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati. Dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Yang keenam, itu ada nilai wajar. Itu harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Yang ketujuh, itu ada potongan murabbaha. Potongan itu kayak pengurangan kewajiban pembeli akhir yang diberikan oleh pihak penjual. Yang ke-8 ada uang muka. Itu jumlah yang dibayar oleh pembeli kepada penjual sebagai bukti komitmen untuk membeli barang dari penjual. Materi selanjutnya yaitu mengenai karakteristik akuntansi murabbaha. Yang pertama, murabbaha dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Yang kedua, murabbaha berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Yang ketiga, pembayaran murabbaha dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Yang keempat, akad murabbaha memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad murabbaha dilakukan. Yang kelima, harga yang disepakati dalam murabbaha adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan. Yang keenam, diskon yang terkait dengan pembelian barang antara lain meliputi A. Diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang. B. Diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang. C. Komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan pembelian barang. Yang ketujuh, diskon atas pembelian barang yang diterima setelah akad murabbaha disepakati diberlakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad tersebut. Yang kedelapan, penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas piutang murabbaha antara lain dalam bentuk barang yang telah dibeli dari penjual dan atau aset lainnya. Yang kesembilan,
penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati. Yang ke-10, jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang murabahah sesuai dengan yang diperjanjikan, maka penjual dapat mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi disebabkan oleh force majeure. Yang 11, penjual boleh memberikan potongan pada saat pelunasan piutang murabahah. Yang ke-12, penjual boleh memberikan potongan dari total piutang murabahah yang belum dilunasi. Pengakuan dan pengukuran akuntansi murabahah, akuntansi untuk penjual. Yang pertama, pada saat perolehan aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Yang kedua, pengukuran aset murabahah setelah perolehan adalah jika murabahah pesanan mengikat, maka dinilai sebesar biaya perolehan. Jika murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat, maka dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai neto. Yang ketiga, diskon pembelian aset murabahah diakui sebagai pengurang biaya perolehan aset murabahah, liabilitas pada pembeli, tambahan keuntungan murabahah, dan pendapatan operasi lain. Yang keempat, liabilitas penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon pembelian akan tereliminasi pada saat dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah dikurangi dengan biaya pengembalian atau dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat digapai oleh penjual. Yang kelima, pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar perolehan aset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. Yang keenam, keuntungan murabahah diakui pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh. Yang selanjutnya, selama periode akad sesuai dengan tingkat resiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari 1 tahun. Yang ketujuh, pengakuan keuntungan dilakukan secara proporsional atas jumlah yang berhasil ditagih dengan mengalihkan presentasi keuntungan terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih. Yang kedelapan, pemberian potongan pelunasan piutang murabahah dapat dilakukan dengan salah satu metode, yaitu diberikan pada saat pelunasan atau setelah pelunasan. Yang ke-9, potongan angsuran murabahah diakui jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu, maka diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah. Jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli, maka diakui sebagai beban. Yang ke-10, denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya. Dan yang terakhir, pengakuan dan pengukuran uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima. Jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang. Sedangkan jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli. Yang kedua, akuntansi untuk pembeli. Poin yang pertama, utang yang timbul dari transaksi murabahah tangguh diakui sebagai utang murabahah sebesar harga beli yang disepakati. Yang kedua, aset yang diperoleh melalui transaksi murabahah diakui sebesar biaya perolehan murabahah tunai. Yang ketiga, beban murabahah tangguhan diamortisasi secara proporsional dengan porsi utang murabahah. Yang keempat, diskon pembelian yang diterima setelah akad murabahah, potongan pelunasan dan potongan utang murabahah diakui sebagai pengurang beban murabahah tangguhan. Yang kelima, denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian. Yang terakhir, yang keenam, potongan uang muka akibat pembeli akhir batal membeli barang diakui sebagai kerugian. Selanjutnya tentang penyajian dan pengungkapan akuntansi murabahah. Penyajian, piutang murabahah disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisian kerugian piutang. Margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang piutang murabahah. Beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang utang murabahah. Pengungkapan, penjual mengungkapkan hal-hal terkait akuntansi murabahah tetapi tidak terbatas pada harga perolehan aset murabahah, janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan, pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101, penyajian laporan keuangan syariah. Kemudian pembeli mengungkapkan hal-hal terkait akuntansi murabahah tetapi tidak terbatas pada nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi murabahah, jangka waktu murabahah tangguh, pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101, penyajian laporan keuangan syariah. Pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.